can't we just stay here? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy and lay your head on me. A few moments later. Zarni, Gimana Mil? lagi apa? Ini lagi nugas. Si ambis, tugas Ya, apa? biasa. Biasa kan aku nugas terus sih. Kamu mau itu nggak? Aku bawa berita nih. Tadi aku itu scroll terus nemu ini berita tentang KDRT itu. Kalian tahu nggak? Yang mana beritanya? Coba lihat coba. Oh ini sih Zar yang selebgram. Yang kemarin viral di Instagram itu. Iya. Nah, coba Bentar. lihat. Kayaknya ada videonya di Lihat. Instagram sih. Coba lihat ya. Selebgram Cut Intan Nabila menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Rekaman KDRT ini diunggah sendiri oleh korban lewat akun Instagram. Ya, pada Selasa malam tersangka berinisial AT sudah ditangkap pihak kepolisian Polres Bogor. Kali ini selebgram berdarah Aceh Cut Intan Nabila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Aksi KDRT itu terekam dalam kamera CCTV dan diunggah Intan dalam akun Instagramnya. Dalam unggahan itu terlihat Intan dan suaminya terlibat dalam cekcok. Tersangka kemudian terlihat memukuli korban hingga tersungkur. Tak hanya itu, anak korban yang masih bayi pun sempat terkena tendangan yang dilakukan oleh tersangka. Dalam keterangan unggahannya, KDRT itu bukan kali pertama terjadi. Korban juga mengaku memiliki puluhan video yang merekam aksi KDRT tersebut. Selasa malam, petugas dari Polres Bogor menangkap AT, suami dari selebgram Cut Intan Nabila. AT ditangkap di sebuah hotel yang berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dalam video yang beredar, AT tak berkutik ketika petugas menyergapnya. AT langsung dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Dikutip dari cnnindonesia.com, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro belum menjelaskan secara detail terkait penangkapan AT ini. Oh, ini sih Mil. Yang itu. Yang video ini sih yo. Iya yang apa? Si anaknya juga kena sih yo. Iya, ini. Kalau menurutmu gimana Zar itu KDRT? Ini yang kurang ajar sih suaminya. Iya. Nah, kalau menurut saya, Soalnya kenapa? soalnya suami itu kan harusnya kayak mengayomi keluarga, mengayomi istri, anak-anaknya. Dan juga dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya seorang laki-laki itu menjadi imam bagi seorang perempuan dan juga anak-anaknya. Gitu. Ya intinya bisa jadi kepala keluarga yang baik lah. Iya. Kalau menurutmu gimana Mil? Kalau menurutku ya, kalau memposisikan diri sebagai perempuan terus menjadi korbannya ya, menurutku sih KDRT itu kesalahan yang nggak bisa ditoleransi lah, seperti hanya perselingkuhan. Soalnya KDRT itu kan menyerang mental, terus menyebabkan trauma juga kan, jadi nggak bisa dibiarin, harus dilawan itu, entah lapor kemana, ke kepolisian atau ke orang tua atau kemana gitu. Nah kalau yang di video itu yang viral itu kan korbannya Masih mendem sih yo. dipendam bertahun-tahun, berharap suaminya itu bisa berubah. Kan suaminya itu wataknya kan keras. Kemudian si istrinya itu berharap suaminya bisa berubah dengan ya udah biarin aja itu suaminya melakukan KDRT, cuma kan nggak sesuai harapan, suaminya kan nggak berubah gitu. Lah terus ini kan jadi viral itu gara-gara mungkin istrinya udah capek kali ya, udah berkali-kali. Iya berkali-kali, terus yang terakhir ini anaknya juga jadi korban, sampai anaknya tuh teriak, terus kan mungkin ya sebagai ibu gimana sih ya anaknya gitu, terus ya itu ya akhirnya berani speak up ke media sosial gitu kan, upload terus jadi ramai kan, akhirnya gitu karena perempuannya pun capek ya jadinya menggugat cerai itu suaminya.
Tapi kalau menurut kalian gimana sih cara mengatasinya kalau ada KDRT gitu? Ya mungkin dari laki-lakinya dulu sih kalau menurutku. Laki-laki kan ya itu katanya kan sebagai pemimpin gitu ya, jadi bagaimana laki-laki itu mengelola emosinya biar nggak meluap-luap gitu lah. Laki kan apa namanya, kalau secara fisik kan kuat ya, pastinya kalau nyakitin perempuan pakai fisik kan ya sakit lah ya kan. Iya gitu, jadi belajar mengelola emosi dulu suaminya, terus istrinya juga harus punya prinsip lah, jangan ya gitu mengandalkan keyakinan bisa berubah tapi kenyataannya nggak bisa berubah. Lihat dari apa namanya kepribadian si suami dulu kalau menurutku. Saya juga setuju sama yang dikatakan Mila. Laki-laki kan juga harus mempersiapkan mentalnya juga sebelum menikah. Bukan hanya siap soal finansial, tapi juga harus siap mentalnya juga. Kan dalam hal ini laki-laki kan jadi pemimpin lah, jadi pemimpin harus bisa mengayomi. Ya intinya sih juga penting memilih pasangan sebelum menikah. Iya. Bagaimana kita memahami karakternya masing-masing sebelum menikah itu, ya kita harus mengenal dengan baik lah, sehingga nanti ketika sudah menikah kita nggak kaget, kita sudah paham karakternya masing-masing. Jadi dalam keluarga itu bisa terjadi harmonis lah gitu. Iya. Tapi kan ya biasanya ya kalau orang pacaran gitu kan niatnya mau mengenal kepribadian, mengenal sikap. Cuma kan nggak semuanya Sifat sama sifat sikapnya itu dikeluarkan. Jadi yang keras-keras, yang jelek-jelek lah itu keluar setelah pernikahan. Jadi ya itu paling penting emang bagaimana dari diri kita sendiri loh, belajar mengelola emosinya, terus apa namanya ya lebih sabar gitulah, lebih dewasa dalam pemikiran, disiapkan semua lah intinya dalam hidup sebelum menikahnya, aja ekonominya doang tapi ya juga Mental. yang mentalnya juga. Setuju sih aku, ya penting persiapan secara tadi, apa siap secara ekonomi juga siap secara emosional ya. Seperti ya kalau sudah menikah, kalau kita sudah mapan nih, sudah mapan emosionalnya, pasti ketika ada masalah dalam suatu keluarga kan bisa diselesaikan dengan baik lah. Komunikasi dengan apa, komunikasi dulu lah dengan istrinya, bagaimana penyelesaian dengan baik, nggak perlu pakai KDRT ya. Itu sih menurut aku sih. Ya ada nyalaman ya. Iya, benar. Angkat dulu. Halo, assalamualaikum Bu. Ini lagi di alun-alun sama teman. Iya, bentar lagi ini pulang kok Bu. Iya. Ya, ini mau pulang. Ya udah Bu. Assalamualaikum. Apa sih? Ini buku nyuruh pulang, katanya mau minta diantar ke pengajian. Ya udah nggak apa-apa, pulang dulu. Aku pulang dulu loh. Iya, berarti ya. Ya. Ya Pisan. Ya. Kamu lanjut nugas. Ya, lanjut dulu nih. Mandikan nanti di set. Wis mulai video mesti yo. Seler. Pokoknya. Tipe. Oh emang gitu. Kemana-mana yang kaget tuh Mil. Malah kayak sampai